Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan Bapak Ibu, saya adalah Octavianus Setiawan selaku kuasa hukum yang menangani beberapa kasus robot trading. Salah satu yang saya tangani adalah Fin888. Nah, kedatangan kami hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan Bapak Ibu, saya adalah Octavianus Setiawan selaku kuasa hukum yang menangani beberapa kasus robot trading. Salah satu yang saya tangani adalah Fin888. Nah, kedatangan kami hari ini itu menindaklanjuti sebagaimana terkait laporan Fin888. Ada beberapa hal yang akan kami informasikan dan kemungkinan berita ini akan cukup menghebohkan. Karena kami hari ini akan mengungkapkan sebuah fakta, temuan terbaru. Seharusnya Prof Yeti hari ini hadir ke sini, tetapi kembali lagi penyidik yang menangani kasus Fin888 belum siap dengan pertanyaan yang akan ditanyakan kepada Bu Yenti. Nah, ini ada apa? Penyidik kok seperti ini kerjanya, gitu loh. Nah, ada pun beberapa hal yang ingin kita sampaikan adalah Ibu Yenti, sebagaimana lampiran yang kita sudah kirimkan kepada rekan-rekan media, sudah menyatakan bahwa Fin888 ini adalah murni scam, penipuan. Fin888 ini bagian dari robot trading yang dimana pelaporannya ini sudah sejak bulan Februari 2022 dan bahkan bisa dibilang ini adalah robot trading yang dilaporkan pertama kali. Namun penanganannya di Bareskrim ini sangat berjalan lambat sekali. Sedangkan yang lain-lain perkara robot trading lainnya itu sudah ada yang di tingkat banding, sudah diputus di tingkat banding. Bahkan ini ditetapkan tersangkanya saja belum oleh penyidik. Kenapa kami menduga ini ada sesuatu yang istilahnya, ayo polisi harus bekerja secara profesional gitu loh. Karena berdasarkan temuan dokumen ya, kami mendapatkan dokumen ya, yang dimana dokumen keterkaitan Fin888 ini itu menyeret satu nama besar, yaitu Cahyadi Raharja yang berprofesi sebagai Wakil Direktur PT Jababeka Tbk. Dan Pak Cahyadi Raharja ini sudah dimintai keterangannya baik dalam BAI maupun BAP, dan beliau mengakui bahwa uang dari customer dari Fin888 yang ada di Indonesia itu jumlahnya adalah 61,2 juta US dollar atau setara dengan 1 triliun. Itu ada di dalam penguasaan beliau awal mulanya, dan sama beliau ini sudah dialihkan kepada orang lain yang bernama Marno. Nah, berdasarkan temuan ini, kami meminta pendapat dari saksi ahli. Di sini kita sudah mendapatkan keterangan dari Ibu Yenti Garnasi. Jawaban dari LO yang sudah ditandatangani oleh beliau, yang ini kita akan mintakan penyidik untuk turut disita. Bahwa adapun isi dari legal opini yang diberikan Ibu Yenti Garnasi, ahli TPPU yang saat ini cukup dipercaya oleh pihak kepolisian dan instansi-instansi pemerintah lainnya, bahkan nama beliau cukup beberapa kali disebut-sebut oleh Pak Mahfud MD sebagai salah satu sosok pembela tindak pidana pencucian uang yang membela korban. Dalam hal ini menerangkan bahwa sebenarnya Cahyadi Raharja yang berprofesi sebagai Wakil Direktur Jababeka, anak dari konglomerat Hadi Raharja, ini harusnya ditetapkan sebagai tersangka. Jadi kami ingin presiden ini menjadi presiden yang positif, bahwa selama ini kasus robot trading ini hanya menyasar pada pelaku-pelaku di bawah. Pelaku aktor dari kejahatan ini, aktor intelektualnya tidak pernah tersentuh secara hukum. Jadi kami menagih janji dari Kapolri yang dimana silakan bagi semua para korban, apabila kalian ingin menanyakan atau memperjuangkan hak-hak kalian sebagai korban, silakan datang ini, ketuk saja rumah kami di Bareskrim. Jadi hari ini kami bersama dengan para korban, jumlahnya belasan puluhan korban ini, kami meminta tindak lanjut dari kepolisian
Cahyadi Raharja sebagaimana legal opini yang sudah diungkapkan di dalam legal opini, dan kemungkinan dalam waktu dekat Ibu Yenti Garnasy juga akan diperiksa sebagai ahli, dimintai keterangannya terkait tindak pidana pencucian uang, dan ini bukti-bukti sudah konkret. Bukti ini yang nanti saya akan memberikan kepada rekan-rekan media. Di sini disebutkan uang 61,2 juta US dollar, ya, ini sudah dikuasai oleh orang yang bernama Cahyadi Raharja selaku representatif bisnis Fin 888 di Indonesia, 61,2 juta US dollar. Dan di sini disebutkan bahwa uang ini sudah dialihkan kepada orang yang bernama Marno oleh Cahyadi Raharja. Seharusnya ini sudah menjadi titik terang dan petunjuk bagi pihak penyidik bahwa seharusnya Cahyadi Raharja sudah bisa ditetapkan sebagai tersangka. Apalagi dokumen-dokumen ini. Ini adalah dokumen dari Singapura, namanya affidavit, yang dimana affidavit ini kebenarannya sudah kita apostilkan. Kita sudah meminta dari Direktorat Kementerian Hukum dan HAM untuk melakukan pengecekan apakah dokumen affidavit tersebut ini adalah dokumen yang benar-benar valid. Dan di sini pun juga sudah dinyatakan bahwa dokumen affidavit itu adalah dokumen valid yang bisa dipakai sebagai alat bukti. Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat. Ini sudah mendapatkan legalisasi apostil. Affidavit kami yang dari Singapura ini sudah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM, sudah menjadi akte sertifikat yang dimana diotorisasi oleh Direktorat Otorisasi Pusat dan Hukum Internasional. Ini sudah sah secara bukti. Jadi kami ingin, ini berita heboh, Cahyadi Raharja, konglomerat Indonesia, itu tersangkut dengan kasus Fin 888. Dan ini kita minta agar diusut tuntas. Penyidik, polisi, Bareskrim, jangan hanya yang dikejar adalah pelaku-pelaku bawah. Sebagaimana kasus-kasus yang sudah ada. Seperti kasus-kasus yang saat ini sudah disidangkan, itu hanya menyasar pelaku-pelaku yang bukan pelaku utama. Nah, sekarang kami menagih janji Kapolri untuk mengusut tuntas. Ini ada orang yang konglomerat Cahyadi Raharja, Wakil Direktur Jababeka profesinya, tolong ditindak secara tuntas. Dan ini juga sudah dapatkan dari LO-nya Ibu Yenti Garnasy. Beliau pun, ya, Cahyadi Raharja memang seharusnya harus ditetapkan sebagai tersangka. Jadi kurang lebih itu yang menjadi titik poin dari hari ini. Jadi kami dari perwakilan para korban setelah ini, ya, karena penyidik yang seharusnya memang kita berharapnya hari ini tetap dilaksanakan pemeriksaan kepada Ibu Yenti, karena pertanyaannya sekelas Bareskrim belum siap, kami harus menunda nih kedatangan Bu Yenti. Tetapi saya sudah berkontak dengan Bu Yenti. Silakan para korban ataupun rekan-rekan media, Ibu Yenti hari ini mengundang Bapak Ibu yang memiliki waktu untuk siang ini menyambangi rumah beliau di daerah Sentul. Beliau akan memberikan statement lebih lanjut terkait ini. Emang surat panggilan sudah ada, Pak? Surat panggilan sudah ada. Sudah ada. Bahkan kenapa dinyatakan belum siap? Kalau dipanggil kan berarti udah harusnya siap. Betul. Bahkan percakapan saya hari ini, ya, dengan AKBP Wawan, ini selaku kanit yang menangani perkara Akuo, ya, saya sudah reminder. Selamat siang Bapak, izin sehubungan dengan saksi ahli, izin menyampaikan bahwa Ibu Yenti akan hadir diperiksa tanggal 8 Maret pukul 10. Tempat di Bareskrim. Nah, ya kan? Justru saya mendapatkan informasi dari Ibu Yenti, ya, bahwa pertanyaan yang dibuat untuk beliau, ya, itu pertanyaan yang belum siap. Sehingga tidak memungkinkan Ibu Yenti membuat dan menandatangani pertanyaan-pertanyaan tersebut yang belum siap. Karena kesibukan beliau juga gitu loh. Jadi beliau minta tolong dimatangkan. Tolong pertanyaan kamu itu yang detail dan lengkap yang bisa memihak para korban. Kami tidak mau pertanyaan yang dibuat ini adalah pertanyaan-pertanyaan banci. Pertanyaan-pertanyaan yang tidak justru malah memperkuat posisi korban, dalam hal ini korban yang dirugikan oleh Fin 888. Ini ada apa gitu loh. Pak, ada berapa jumlah anggota yang Bapak tangani gitu, Pak? Iya, korban. Total korban yang saya tangani itu berjumlah kurang lebih
500 korban. Dengan total kerugian itu adalah 8 juta US dollar atau setara dengan 135 miliar. Dan ini kita menyayangkan gitu loh. Apa memang gitu kan penyidik dari Subdit 5 ini kenapa kok geraknya lambat sekali gitu loh. Kasus PIN 888 ini udah ulang tahun nih, udah 1 tahun nih. Ditetapkan tersangkanya tidak gitu loh. Sedangkan di kasus yang sama, kasus Fahrenheit, kebetulan dipegang oleh Kasubdit yang sama, perkara itu tuh sekarang sudah banding. Sebentar lagi putusan bandingnya keluar. Ditangani oleh orang yang sama tetapi mendapatkan perlakuan yang berbeda. Terus apa kecurigaan Bapak? Nah, kami berharapnya menuntut bahwa harusnya adalah equality before the law, yang dimana seseorang harus dipersamakan secara hukum, ya penanganannya juga sama secara hukum. Nah, ini kok ada perbedaan? Kami menduga, ya, apakah ini ada kaitannya dengan sosok Cahyadi Raharja sehingga penyidik menjadi kesulitan atau mungkin takut untuk bisa menarik Cahyadi Raharja ini sebagai tersangka. Ingat, beliau Cahyadi Raharja itu sudah mengakui dalam BAP-nya bahwa memang dia terkait dengan PIN, tapi uangnya itu saat ini sudah dialihkan kepada orang lain yang bernama Marno. Dan setelah penyidik di Bareskrim menelusuri, maaf, Marno yang dicari ini sudah terlacak siapa Marno ini. Marno ini hanya lulusan SD. Rumahnya pun sesuai KTP, rumahnya itu sudah satu komplek itu digusur, RT RW-nya sudah nggak tahu ada di mana di alamat KTP itu. Lulusan SD, rumahnya di KTP sudah digusur, ya. Pendidikan riwayatnya juga tidak ada, ya kan, didatangin ke rumah orang tuanya. Maaf, rumahnya adalah gubuk reok, tapi dia memegang uang 1 triliun, nggak masuk akal. Sosok yang seperti ini bisa diserai uang 1 triliun. Nah, dengan dia menyerahkan, ini tindak pidana pencucian uangnya ini harusnya sudah keluar, sudah masuk karena mengalihkan, ya, uang dari hasil tindak kejahatan yang patut diduga ini merupakan tindak kejahatan dari PIN 888. Bang Okta, mungkin saat itu misalkan ke Marno itu katanya buktinya apa? Dan saat itu kan juga sosok Marno ini kan kayak Bapak Bang Okta bilang tadi kan rumahnya udah digusur. Ya. Itu ada nggak sosok orang sendiri itu Marno itu sebenarnya? Sosok Marno ada nggak? Sosok Marno, iya. Ya, itu Marno ini sosok yang nama yang benar-benar real ada, ya kan? Tapi kami menduga ini adalah boneka yang sengaja ditempatkan oleh pelaku dalang utama, ya. Tapi nggak mungkin masuk di akal seorang yang lulusan SD tidak ada riwayat apa-apa dipasrai uang 1 triliun rupiah. Bukti pengalihannya apa? Pengakuan dari saudara Cahyadi Raharja. Pengakuan aja. Yang Ada disampaikan oleh Kanit kepada kami, dan juga bukti dari afidavit ini. Bentuk apa diserahkannya? Apakah bentuk cash 1 triliun atau atau transfer? Ini yang kita meminta kepada penyidik, tolonglah PPATK mulai dilibatkan dan mulai diberdayakan. Telusuri aliran uang ini. Yang jelas sudah ada pengakuan dari Cahyadi Raharja, ya, dan juga diperkuat oleh Semtrade selaku broker di Singapura yang menjalankan kasus PIN ini, bahwa ternyata uang dari customer PIN 888 saat ini yang ada di Indonesia itu sebenarnya selama ini tidak pernah ditradingkan di Singapura. Berarti ini sudah kebohongan. Singapura bilang bahwa selama ini customer Indonesia tidak pernah ditradingkan uangnya dikuasai oleh orang-orang Indonesia. Patut diduga nama-nama yang tersebut di dalam afidavit ini, salah satunya adalah Cahyadi Raharja. Ya. Mungkin Bang Okta sekali lagi. Nah, sosok Marno ini berarti alamatnya ada, KTP-nya ada, apa itu kan? Ada. Nah, tapi Orangnya fisik belum orang itu ketemu. belum tahu sampai sekarang bentuk orang itu apa? Belum ada, karena diketahui saat ini orang ini menghilang. Ya, tetapi nama Marno ini buat salah satu PT yang menjadi penampung dari uang para korban. Sebagai, kalau kita bahasanya kalau di dalam robot trading, exchanger PT, dia sebagai direktur. Nah, tapi latar belakangnya, ingat, ini latar belakangnya sangat mencurigakan. Lulusan SD, ya, rumahnya maaf gitu kan, rumahnya sudah tidak ditemuin karena sudah digusur satu komplek blok, ya, dan juga orang tuanya riwayatnya juga orang tua yang istilahnya
bukan orang mampu, dari kalangan keluarga yang tidak mampu, tapi menguasai uang 1 triliun, dan seorang Cahyadi konglomerat yang punya pemikiran, istilahnya punya ilmu lah, ya, punya pendidikan lah, secara sepihak dengan mudahnya menyerahkan 1 triliun uang kepada Marno. Ada apa? Jangan-jangan patut diduga, ya kan? Ini hanya bisa-bisaan saja sama Cahyadi Raharja untuk buang badan, mencari orang-orang yang kemungkinan sulit untuk kita bisa dapatkan atau penyidik susah untuk dapatkan. Nah, ini kita tolong minta bantuan dari media untuk diangkat keterlibatan Cahyadi Raharja, Wakil Direktur Jababeka. Bahwa ternyata ini dari kasus ini terungkap nih, bahwa ternyata dalam kasus-kasus investasi bodong ada yang istilah adalah white collar crime gitu loh. Dan ini juga dituangkan di dalam LO-nya Ibu Yenti, hati-hati ada yang namanya white collar crime. Nah, ini yang harus menjadi waspada dan menjadi perhatian dan atensi khususnya bagi Pak Kapolri. Ayo Pak Kapolri, kami menagih janji-janji kamu. Kami menagih janji-janji Bapak yang katanya ini adalah rumah bagi semua warga Indonesia untuk mencari keadilan. Nah, di sini kami mengetuk rumahnya Pak Kapolri, ya, untuk perkara Fintriple 8 ini bisa dituntaskan secara tuntas, benar-benar tuntas. Tidak hanya menyasar pada pelaku-pelaku yang bawah, aktor intelektualnya juga harus diusut secara tuntas. Segera tetapkan tersangka Cahyadi Raharja, karena ini sudah cukup bukti dan petunjuk-petunjuk yang kita hadirkan. Oke, terima kasih.